Selamat pagi. Sambil olahraga jari jemarinya dulu ya. Semoga suaranya aman ya, di sini nggak ngelek-ngelek. Sambil olahraga jari jemari ya. Oke, semoga nggak ngelek-ngelek kayak tadi ya. Sambil olahraga jari jemari dulu, dan seperti biasa bebas bertanya apapun. Yang mau ikut komal bisa naik ke multi, olahraga jari jemarinya aja dulu sampai pegal. Oke, biar ketangkep vibrasinya ya. Coba dulu aja. Buat yang mau pada naik bisa ke multi sambil olahraga jari jemarinya. Boleh Kak Hendra, dicoba dulu aja naik ke multi dari vibrasi tinggi ke yang rendah, soalnya pakai gelombang ya. Halo Kak Silvi, kemana aja? Sehat-sehat ya. Sudah lama ini kita tidak bersua. Kak Silvi mampir-mampir ke Indonesia sambil olahraga jari jemari ya. Sambil olahraga jari jemarinya. Sama miss you too, ya ampun. Sehat-sehat Kakak Silvi. Siapa tahu kita berjodoh ya, ketemu langsung. Kamu mampir ke Indonesia atau aku yang datang ke sana. Sambil olahraga jari jemarinya dari vibrasi tinggi ke yang rendah ya. Semoga suaranya kedengeran ya. Maksudnya di sini agak ngelek-ngelek kenceng juga. Bebas bertanya ya, apapun itu. Yang mau coba naik juga bisa ke multi. Coba kita lihat ya sambil olahraga jari jemarinya. Pembacaan santai ya. Untuk Kakak Elfrida sama Kakak Andri Sitanggang kita lihat dulu ya. Kakak di sini ada masa panen, masa keberlimpahan, yang dimana kakak sudah cukup independen, ada pasangan nggak ada pasangan, oke? Semestanya itu lagi mau kasih kesuksesan untuk kakak, profit dari segi kestabilan finansial di sini, dari segi pekerjaan. Kakak diminta untuk fokus dulu investasi ke diri kakak sendiri, oke? Semestanya bilang seperti itu. Di sini akan ada peningkatan status, ada yang collect juga, dalam artian kakak bakalan bekerja sama seseorang, dan itu akan jadi partnernya kakak, atau memang ada indikasi soulmate untuk kakak Elfrida ya, tapi tidak dengan kakak Andri Sitanggang ini. Kalau energi saat ini ya. Sambil olahraga jari jemari aja ya. Oke, untuk kakak Vita, waalaikumsalam sayang. Sambil olahraga jari jemari ya, aku bilang jodoh-jodohan. Untuk Miss Great Entrepreneur, kita lihat ya. Jodoh kakak Sally Nadila. Kakak Sally di sini bisa dikatakan beban kesulitan kakak akan segera teratasi satu persatu, tapi bisa dibilang kalau ditanya kapan, kakak sendiri diminta untuk jangan dulu stres atau anxiety, di mana kondisi kakak sendiri belum bisa move dari masa lalu. Oke, kakak belum bisa move dari masa lalu. Di sini kakak membuka dulu pintu hati kakak. Oke, semestanya bilang kakak untuk membuka hati dulu. Karena ada beberapa hal yang di sini kakak belum bisa maju. Karena apa? Karena kakak sendiri masih nutup pintu hatinya kakak. Oke, untuk kakak Great Entrepreneur ya. Kakak
kakak diminta untuk melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak ada dulu di hidup kakak. Untuk kakak Meme, gimana usaha? Oke, kita lihat ya. Usahanya di sini aman, stabil. Kakak hanya diminta untuk menjaga emosional kakak. Di sini bakal ada yang bantu kakak, bahkan akan ada yang bela-belain hanya untuk bersama kakak. Oke, untuk kakak Meme ya. Dan di sini kakak hanya perlu mengeluarkan ide-ide kreativitasnya kakak aja. Usaha kakak yang akan jalan itu bakalan jalan, bahkan akan ada yang pasang badan, oke, yang bakalan mengusahakan untuk kakak. Oke, untuk kakak Endra aku ambilkan pesan semestanya dulu ya. Kakak Endra, di sini akan ada keselarasan dari apa yang kakak tunggu-tunggu. Ranahnya ranah kestabilan finansial, oke. Dan di sini kakak Endra diminta untuk menjaga emosionalnya kakak agar tetap stabil, tetap fokus supaya nggak lost lagi. Itu pesan semestanya untuk kakak Endra. Untuk kakak Vita, kita lihat ya rezekinya minggu ini seperti apa. Oke. Kakak Vita di sini rezekinya diminta untuk kakak melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak ada, move on ya. Jangan mengenang-enang sesuatu yang kemarin-kemarin sama saat ini karena memang beda. Oke. Rezekinya kakak diminta untuk fokus ke diri kakak sendiri, ada perairan, ada kemapanan. Oke. Bahasa withdraw, kakak bakalan dapetin jackpotnya nih untuk kakak Vita. Dan kakak diminta untuk letting go, bisa menerima apapun yang datang dan pergi. Oke. Kita lanjut lagi ya sambil olahraga jari jemarinya. Yang mau pada naik itu bisa ke multi ya. Bisa naik ke multi aja. Balik lagi, nggak ada yang kebetulan ya, jodoh-jodohan. Halo yang baru pada gabung, terima kasih atas waktunya sudah mampir di roomnya Naminage. Kita lihat dulu ya. Untuk kakak bintang Napitupulu pertemuan ya, kita lihat. Oke, kakak bintang di sini kakak yang hanya akan bela-belain hanya untuk bisa bersama dia, untuk bisa bertemu sama dia, karena kondisi saat ini belum ada momennya untuk ketemu ya, belum ada momennya. Kenapa? Karena di sini kakak bintang diminta untuk belajar lagi, pembelajaran di sini. Karena kakak bintang sebetulnya masih merasa kecewa dengan hubungan-hubungan sebelumnya, tapi kakak bintang masih mau membuka bahasa, membuka peluang, membuka hati untuk orang lain baru, dan itu bakalan muter-muter terus karena belum ada penyelesaiannya. Di sini masih ada yang gantung untuk kakak bintang ya. Jadi semestanya pengen kakak bintang lebih yang namanya bisa aktif lagi, tapi jangan sampai distrekannya merusak atau bikin kakak bintangnya stres, kecewa, sakit hati, amarah. Karena pertemuannya di sini belum. Kakak bintang sendiri juga belum bisa melepaskan masa lalu kakak bintang. Untuk kakak Wasni, perasaan terdalam Erwin Effendi. Kakak Wasni, di sini perasaan dia lagi pengen beresin beban kesulitan dia saat ini karena memang ada kendala. Dan di sini bahasa dia mendapatkan teror, ada urusan perihal hukum di sini yang bisa satu waktu kapan saja menarik dia. Oke, dia saat ini lagi ingin benar-benar stabil, oke, yang dimana dia pengen segala sesuatunya itu deep. Dia lagi pengen hening. Untuk kakak Wasni, energinya dia saat ini dia lagi pengen hening, yang dimana beban kesulitannya pengen beres dulu. Dia lagi nggak mikirin banyak hal saat ini ya. Itu energi saat ini. Untuk kakak Maca, kita lihat dulu ya rumah tangganya. Kakak Maca, di sini adanya tabur tuai. Kakak lagi mau diangkat derajatnya dalam versi tertingginya semesta. Andai kata kakak tidak bisa menjaganya, ini bisa dijatuhkan kapan saja, oke? Dan kakak diminta untuk tetap fokus biar nggak chaos. Kenapa? Kakak punya trauma di sini. Oke, kakak sedang mengalami yang dimana khawatir adanya perpisahan lagi. Oke, untuk kakak Maca ya. Karena di sini kakak sudah berusaha untuk tetap natural, tetap tidak jatuh. Kakak benar-benar belajar banyak hal, karena ini banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi kakak ternyata. Dan semestanya bilang, kakak fokus aja dulu ke diri kakak. Oke, kakak lagi mau diangkat derajatnya lewat kendala-kendalanya. Oke. Untuk kakak Maca ya, rumah tangganya lagi diuji akan kendala. Oke, dan satu waktu itu bisa pisah.
Tapi balik lagi, kakak bisa sanggup bertahan apa enggak. Untuk kakak maca ya. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk kakak Manda, aku ambilkan pesan semestanya. Kakak Manda, didengar baik-baik. Kakak sedang ingin tutup mata, tutup telinga dari orang sekeliling. Kakak hanya lagi pengen fokus ke diri kakak sendiri, juga perairan kakak di sini. Kakak sedang mengisolasi diri, lagi meng-cut off segala sesuatu yang sudah tidak berkenan di hidup kakak. Oke, yang sudah tidak berkontribusi untuk, ya aku bilang, kehidupan kakak ya, karena kakak sedang menggunakan feelingnya kakak, intuisinya kakak. Dan di sini kakak lagi nggak mau yang namanya krisis hati, krisis kepercayaan lagi. Kakak sedang yang namanya mengutamakan silent treatment. Untuk kakak Manda ya, kakak benar-benar lagi ngerasa kecewa. Untuk kakak Ozi, kita lihat ya. Kakak Ozi di sini bakalan dibukakan. Oke, lewat orang-orang punya nama di bidangnya, ranahnya ranah pemerintahan, tapi di sini ada konflik yang memang harus kakak benahi. Dan kakak diminta untuk tetap struggle, jangan sampai adu argumen apapun dari teritorial kakak Ozi, karena itu bisa berpengaruh ke kestabilan finansial kakak, bahkan mental kakak. Semestanya bilang seperti itu. Untuk kakak Ozi ya, rezekinya aku bilang ya cukup oke. Kamu mau dibukakan pintu nih sama semestanya lewat orang-orang punya nama di bidangnya. Untuk Yuni Aulia kita lihat ya. Untuk kakak Yuni Aulia, di sini ada yang patah, bahkan terbelenggu masa lalu. Bahasa kerante saat ini memang adanya kesuksesan untuk kakak. Rencana beli rumahnya tetap jadi, tapi bahasa perjalanan, kamu akan ada perjalanan dulu. Oke, ada kendala nih, ada pihak masa lalu yang datang lagi. Untuk kakak Yuni Aulia, rumahnya ada, tapi bakalan tunda dulu karena akan ada perjalanan ya. Untuk Tante Anita, perasaan putra Kak Anita, kita lihat ya. Kakak Anita, di sini adanya tabur tuai, kebaikan-kebaikan kakak tanpa kakak sengaja, karma baik lah ya aku bilangnya, adanya keberlimpahan. Oke, ada doa kakak yang bakalan terwujud, termasuk jodoh kakak, karena kakak saat ini sedang ingin rilis dari drama-drama apapun. Oke, dan di sini akan ada kebahagiaan, kesenangan, enjoy lah bahasanya ya. Karena kakak sejauh ini sedang ada di kondisi pengen positive thinking, pengen yang ngerasain optimisnya kakak, kesuksesan kakak bakalan kedatangan abundance-nya kakak, reward-nya dari semesta, dan ini achieve-nya kakak. Oke, semestanya bilang tetap confidence. Untuk Tante Anita. Oke, untuk Raisa. Oke. Kakak, rumah tangga kakak masih ada konflik di sini. Tapi bisa dibilang semestanya mau ngebukain jalan kakak buat ketemu sama orang-orang punya nama di bidangnya ya. Dan kakak diminta untuk tetap struggle, kuat. Karena hubungan rumah tangga kakak ini bisa dibilang chaos, adanya pihak-pihak keluaran yang memang aku bilangnya ikut campur, ranahnya ranah teritorial. Oke, untuk kakak Raisa ya, belum ada kestabilan untuk rumah tangganya. Untuk kakak Tari, kita lihat ya, Asmara Utari Amalia. Kakak, di sini perihal asmara belum ada hal baik, tapi di sini adanya addiction. Oke, kakak bakalan ngedenger omongan-omongan yang gak ngenakin dan sampai lagi ke telinga kakak. Kakak diminta untuk tetap punya penjagaan untuk diri kakak, protektif lah ya. Karena ada orang-orang yang pengen mental kakak itu terguncang, terganggu. Kenapa? Bahasanya nggak pengen ngelihat kakak itu sukses atau bahagia, mau dari segi finansial ataupun perihal percintaan. Untuk kakak Tari ya, untuk asmaranya belum ada hal baik, malah mau mendengar ucapan-ucapan gak ngenakin. Tapi aku bilang mungkin ini rezekinya kamu, semestanya ngebocorin. Oke. Kita lihat lagi ya. Untuk kakak Ita, perasaan Ferry. Kakak Ita masih belum ada hal yang oke, tapi di sini kakak sedang mendapati kegelapan, kekecewaan, sakit hati, amarah. Oke. Tapi pembawa cahayanya kakak sendiri penerangnya, mau sedih mau senang itu pilihan kakak. Semestanya bilang seperti itu. Karena di sini ada fase introspeksi.
Oke. Dan pelengkapnya akan hadir di tahun ini. Tapi banyak kemungkinannya tidak dengan kakak Ferry. Untuk kakak Ita ya. Kita lihat dulu ya. Untuk asmara kakak Wanda tahun ini kita lihat ya. Kakak Wanda di sini dari apa yang menjadi tujuan kakak diminta untuk ngambil keputusan mau baik mau buruk di hidup kakak. Sedangkan kakak sendiri tidak ada pergerakan sama sekali. Yang artinya untuk urusan pasangan itu sebetulnya kakak butuh nggak butuh. Kakak sendiri lagi punya perang batin. Masih ada ambisi kakak yang tentang kesuksesan. Kakak sedang ingin fokus di situ, di keuangan, di kestabilan. Dan di sini kakak diminta untuk tetap meningkatkan powernya kakak, kontrol. Oke, kakak diminta untuk tetap disiplin. Akan hadir pekerjaan yang lebih baik. Oke, dan bisa dibilang urusan percintaannya memang kakak Wanda belum temu titik terangnya. Tapi kakak diminta fokus. Semestanya mau kasih kestabilan tapi pilihannya di kakak. Yang artinya semestanya ngelemparin bola panas lagi ke kakak. Untuk kakak Yunita Husain, kita lihat ya asmaranya. Kakak Yunita di sini diminta jangan merasa takut gagal. Kakak sudah cukup utuh. Oke, kestabilan finansialnya ada, laki-lakinya ada, bahkan masa panennya ada di sini. Dan di sini kakak sedang menarik pasangan yang memang berbeda sama kakak Yunita. Oke, kakak sedang mendapatkan sesuatu yang memang penuh dengan harmoni. Tapi di sini kakak diminta, kakak sudah cukup utuh, oke. Kakak hanya perlu investasi ke diri kakak, fokus ke diri kakak. Semestanya bilang seperti itu. Untuk kakak Yunita Husain ya. Untuk XYZ, yang kakak Wanda yang tadi aku bilang di sini kebuka lagi, oke. Pintu kakak sedang terbuka, banyaknya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, bahkan siap menerima. Kakak hanya perlu menjaga emosional kakak, abundance-nya itu ada, oke. Bahasa finansial baru juga ada, awalan baru pun ada. Tapi kakak diminta untuk tetap stabil, fokus ke diri kakak. Karena di sini ada manifesting Kak Wanda yang akan terwujud, oke. Untuk kakak Wulan, aku ambilkan pesan semestanya ya. Kakak Wulan di sini akan menerima perairan yang sangat-sangat deras, bahkan bahasa sesuatunya yang besarnya pun ada. Gunakan intuisi kakak, oke. Idealisnya kakak lagi tinggi-tingginya, kakak lagi sensitif-sensitifnya juga di sini. Tapi akan ada kabar baik, oke, yang akan menghampiri. Pesannya itu sudah ada dan spiritnya juga kakak lagi naik-naiknya. Dan ini ada orang masa lalu, ada yang sedang memantau kakak Wulan, oke. Untuk donat manis kita lihat ya, perasaan Rizal ke Elok. Adanya tabur tuai, hubungan kalian terkendala sama orang tua, oke. Dan di sini untuk kakak donat manis diminta untuk tetap santai, jangan bernostalgia masa lalu juga. Karena bahasanya tuh kamu diminta untuk tetap simple ya, jangan dipersulit kondisinya, kendalanya. Tetap merasa bahagia karena segala sesuatunya akan datang menghampiri kamu. Cuman perihal ini nih, hubungan kamu ini untuk kakak Elok ya, ada tabur tuai sama orang tua. Itu aja kendalanya. Bisa di kamu, bisa di pasangan kamunya ya, karena dimintanya untuk memperbaiki hubungan kamu sama orang tua. Bahasanya kayak gitu. Kita langsung naikin ya. Aku ambil satu-satu ya, sambil olahraga jari jemarinya aja dulu. Sambil olahraga jari jemarinya yang vibrasinya masuk nanti naik. Halo untuk kakak Yuna, bisa dibuka kameranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Yuna suara aman? Ya aman. Oke. Bangun Kakak tidur. Yuna, halo. Aku lihat dulu ya. Ya. Malam Kak.
Halo, malam. Iya, Kak. Ya, oke. Dari pandangan matanya banyaknya kekecewaan, kegelisahan, khawatir, amarah. Oke, lagi was-was terus bawaannya. Genangan air matanya masih ada. Dan ini genangan mata di 10-11 tahun lalu. Oke. Iya, bener, Kak. Dan 3 tahun yang lalu juga ada seseorang yang datang tapi lost. Oke. Kakak Yuna di sini bakalan kedatangan seseorang. Saya tahu secara finansial dia duda tanpa anak. Duda tanpa anak. Oke, itu yang aku lihat untuk Kakak Yuna dari pandangan matanya. Bukan orang jauh ya, orang dekat. Bukan orang jauh, orang dekat. Oke, boleh ke pertanyaannya. Hubungan, Kak. Oke, perihal hubungan ya. Dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? 3. Didengar baik-baik. Kakak Yuna di sini, Kakak Yuna sedang mendapati kegelapan, kekecewaan, sakit hati, amarah sama pasangan kakak. Oke, yang dimana sebetulnya penerang cahayanya kakak, pembawa obornya kakak, mau senang mau sedih, itu tergantung kakak menerimanya bagaimana, meresponnya bagaimana. Hanya saja semestanya bilang, kakak sedang menarik seseorang yang memang aku bilangnya sama lagi seperti yang dulu. Oke, bahasanya like attract like, yang serupa menarik yang serupa, dan kakak menarik orang yang sama. Oke, dan di sini bisa dikatakan adanya tabur tuai, kendala perihal orang tua. Ada obrolan mengenai orang tua, entah orang tuanya kakak sendiri atau dari pasangan. Oke, ada yang tidak setuju, tidak terbuka lah bahasanya tentang hubungan kalian ini. Intinya akan ada kendala kalau dipaksakan. Oke, dan di sini dari 2 genggaman kakak Yuna, salah satunya perlu dilepaskan karena kakak Yuna sendiri saat ini sedang fokusnya di perairan, yaitu keuangan, kestabilan finansial, bukan di orangnya sebetulnya. Oke, ada orangnya karena ada kebutuhan yang memang mengkomunikasikan. Dia itu berjanji banyak hal sebetulnya, sedangkan realisasinya tidak ada. Dan kakak merasa terintimidasi dari ucapan-ucapannya, seakan-akan tertekan. Iya, Oke, tapi hasilnya 0, aku bilang. Kayak gitu. Kakak sedang menerima angan-angan doang sebetulnya. Sorry, aku bilangnya kayak gitu. Itu yang kelihatan. Boleh pertanyaan lanjutannya? Apakah tahun ini akan ada hubungan yang baik? Kita lihat ya. Mau kamu yang ambil kartunya atau aku yang ambil kartu? Kakak aja. Ambilkan 1 ya. Didengar baik-baik ya. Tahun ini masih belum, karena sebetulnya kakak tahu kakak sedang menggenggam seseorang yang ada orang lainnya lagi selain kakak. Oke, ada perempuan lain yang selain kakak di sini ternyata. Dan di sini bahasanya kakak diminta untuk tetap menguatkan diri. Ada azas pemanfaatkan di sini. Oke, kakak diminta untuk tetap bahagia, confidence, optimis. Karena kakak sebetulnya ada pasangan, nggak ada pasangan baik-baik aja. Hanya saja kakak sudah terlanjur menggenggam. Vibrasinya kakak pun, aku bilang banyak kekecewaan, mau melepaskan tapi kesulitan. Ya. Oke, dan semestanya bilang di sini, kakak nggak perlu khawatir. Akan ada yang datang tapi bukan orang ini. Semestanya bilang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Untuk Mama Fahad, boleh dibuka kameranya. Halo, Assalamualaikum. Aku lihat dulu ya Mama Fahad.
Oke, Mama Fahad di sini ada perubahan planning. Intuisi kakak lagi tajam-tajamnya. Oke, kakak sedang menarik sesuatu keberlimpahan dari karma baiknya kakak. Kabur tuai lah aku bilangnya kayak gitu ya. Tapi kakak ada perasaan cemas saat ini mengenai orang sekitaran. Kakak lagi nggak sanggup ngedenger omongan-omongan gak ngenakin. Aku bilang sebetulnya itu tergantung responnya kakak. Oke, boleh ke pertanyaannya. Boleh pertanyaannya apa? Rezeki itu, nanya rezeki. Gimana, sorry? Rezeki. Oke, kita lihat ya dari 1 sampai 3. Ada yang kebuka. Didengar baik-baik ya. Ada bocoran semesta dulu, aku bacain dulu. Di sini semestanya bilang akan datang keselarasan dari apa yang kamu tunggu-tunggu mengenai kestabilan finansial di sini. Karena kemarin-kemarin sudah banyak yang lost, trauma, dibohongin orang, oke? Dan di sini kakak diminta untuk menjaga emosional kakak, kestabilan kakak, fokus biar nggak lost lagi. Semestanya bilang seperti itu. Dan di sini kakak sedang ingin melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak berkontribusi lagi di hidup kakak. Kakak sedang ingin fokus ke diri kakak, juga perairan kakak. Kakak lagi pengen move on lah bahasanya. Oke. Semestanya bilang di sini, selama kakak terus berjalan, gerak lah ya, akan datang kestabilan finansial. Siap menerima yang namanya kemapanan, perairan deras, oke? Dan di sini withdraw-nya kakak katanya. Tapi kakak diminta untuk menganalisis lagi siapapun yang datang biar nggak dibodoh-bodohi lagi. Oke, semestanya bilang seperti itu. Kalau kartunya kakak, ini 3 kartu, didengar baik-baik tentang keuangan, tentang rezekinya kakak. Kakak akan datang perairan deras yang bakalan kakak terima, bahkan sesuatu yang besarnya. Kakak hanya perlu menggunakan intuisinya kakak. Semestanya bilang seperti itu. Spiritnya kakak lagi tinggi. Oke, bahasa idealisnya kakak juga lagi tinggi-tingginya. Tapi kakak diminta untuk menjaga tubuh fisiknya kakak biar nggak drop. Karena di sini bisa dibilang kakak bakalan kedatangan kabar baik, oke, dari masa lalunya kakak, oke. Cuman aku nggak bisa bilang ya ini teman sekolah atau lebih jauh lagi, oke. Semestanya bilang seperti itu termasuk rezeki juga. Dan ini prosesnya kakak. Roda keberuntungan sedang mengitari dari yang kecil sampai yang besar. Ada balance, kestabilan, oke. Dan di sini bahasa transferan kakak bakalan dapetin profit, bakal ada uang yang masuk di sini, oke. Dan di sini kakak diminta untuk tetap fleksibel. Masa jugglingnya kakak sudah berakhir, yang artinya masa terpuruknya kakak udah aman-aman aja sekarang, oke. Tapi ada tapinya, ini lebih ke warning, tergantung responnya kakak. Nih, Mama Fahad dibilangnya bakal ada omongan-omongan gak ngenakin sampai lagi ke telinga. Tapi tergantung kamu nanggepinnya ini sebagai distraction apa yang namanya pemicu supaya kamu makin blow up lagi. Oke, semestanya bilang di sini hindari isu apapun, tetap fokus kepada diri sendiri. Kamu sudah memiliki powernya, dalam artian fondasinya. Jadi yang gak penting tutup mata tutup telinga aja. Oke, ada lagi. Kalau masalah jodoh, Oke, mau kamu yang ambil kartunya atau aku? kakak aja. Aku ambilkan 1 ya. Di sini adanya tabur tuai, seperti ucapan kamu pengen ada pasangan yang bisa nerimain kondisi kamu dan keluarga. Oke, tapi di sini akan ada yang datang tapi dari masa lalu, akan ada fase nostalgia katanya. Jadi pihak dari masa lalu yang memang udah kenal sama ibu kamu. Itu aja pesan semestanya. Oke, kita sambil lanjut lagi ya. Sambil olahraga jari jemarinya. Sambil olahraga jari jemarinya, kita pembacaan santai dulu ya. Kita selang-seling aja ya.
Oke, Mom siapa ini? Mom J and G. Hubungan rumah tangga Erlin dan Vicky ya. Oke. Kakak Mom G and G. Oke, di sini bisa dikatakan akan datang kestabilan dari hubungannya kalian berdua. Akan ada investasi masuk, akan ada goals yang masuk, akan ada kabar baik yang masuk. Oke, hubungan kalian akan lebih solid lagi di sini ke depannya. Tapi ada sesuatu yang jumping, yang artinya ada hal yang menjadikan keluarga kalian terkendala sesuatu. Kalian diminta untuk bisa yang namanya ngobrol lagi, walaupun dengan perspektif yang berbeda di sini, oke? Tapi kalian diminta untuk punya planning ke depannya dan bisa menguatkan lagi fondasinya, oke? Karena bisa dibilang dimintanya untuk ada konsisten, soalnya kestabilannya akan datang. Itu untuk ke depannya perihal rumah tangga kalian. Kendalanya itu bisa diberesin, oke? Kendalanya bisa diberesin karena akan ada kestabilan, bahkan punya hubungan yang memang lebih solid lagi. Tapi kalian diminta untuk bisa sharing, ngobrol, oke? Sharing ya untuk Mom G and G. Untuk Aquania, rumah tangganya kita lihat ya. Rumah tangga kamu bakalan kedatangan perairan yang deras, bahkan siap menerima. Oke, gunakan intuisi kamu. Ada sosok dari masa lalu sudah, aku bilangnya sudah ada usia, jam terbangnya juga sudah sangat-sangat tinggi, spiritnya juga bagus. Dia akan memberikan kabar baik perihal rumah tangga kalian. Untuk Aquania ya. Sambil olahraga jari jemari ya. Untuk Riva Yulianti, aku ambilkan pesan semestanya ya. Riva Yulianti, adanya tabur tuai di sini antara kamu sama orang tua kamu, diminta untuk memperbaiki hubungan. Oke, itu pesan semestanya untuk Riva Yulianti. Dan kamu diminta untuk tetap simpel ngejalanin semuanya, jangan dipersulit. Akan ada kebahagiaan dan masa-masa kesakitan kamu akan beres. Semestanya bilang seperti itu. Untuk kakak Khaira, boleh silahkan yang mau butuh privasi itu bisa DM langsung aja. Nanti ada tim kami yang bakalan bales langsung, oke? Untuk kakak Khaira, syarat ketentuan berlaku ya, selama itu privasi dan selama di room bebas berekspresi, oke? Pertukaran energinya hanya dengan olahraga jari jemari aja. Untuk kakak Mini, rezekinya kita lihat ya. Kakak Mini akan datang keselarasan antara hubungan juga kestabilan, datangnya iring-iringan, beriringan, oke? Dan di sini adanya balance, perihal harmoni dari relasi, oke? Hubungan, soulmate, bahkan bisa dikatakan kualitasnya kamu pun akan naik level, oke? Untuk kakak Mini, rezeki suhailah, aku bilangnya datangnya iring-iringan, jodohnya ada, rezekinya ada. Untuk kakak Diva, aku ambilkan pesan semestanya ya. Untuk kakak Diva, di sini akan datang kebangkitan, awalan baru, new beginning, awakening, oke? Yang dimana ini forgive-nya kamu dari semesta. Kamu yang kemarin sudah selesai, tapi kamu diminta untuk mengikuti zaman, buka lembaran baru, awalan baru, tapi mengikuti zaman. Yang artinya jangan ada di pola masa lalu, tapi pola kamu tuh diminta untuk diperbaharui terus-menerus. Ada fase perkembangan ya. Untuk kakak Princess Endeavor, kedepannya kakak Ika, kita lihat ya. Kakak Ika
Perihal asmara, kamu sedang menggenggam seseorang, tapi orangnya masih pengen bebas lepas. Sedangkan kamu sedang ingin membawa orang ini ke masa depan kamu. Tapi di sini kamu diminta untuk berani ngambil keputusan dengan logik, oke? Karena sejauh ini powernya kamu sudah cukup ada. Tinggal gimana caranya ke depannya menguatkan atas pilihan kamu. Karena di sini bahasa kebimbangan, kamu sedang memikirkan ke depannya itu bakalan terus lanjut atau tidak. Bahasa intelijen, kamu lebih daripada detektif soalnya saat ini. Untuk kakak Princess and Diavor ya, kamu lagi cemas tapi bingung ngambil keputusan gitu, tapi kamu diminta untuk berani ngambilnya. Untuk Makmar kita lihat ya. Makmar, hubungan rumah tangganya ada sesuatu yang patah tapi adanya keberlimpahan. Kamu diminta untuk menjaga emosional kamu. Oke. Di sini kamu jangan yang namanya itu friendly sama siapapun. Pasangan kamu nggak suka di sini. Dan adanya toleran. Dia hanya memberikan tolerannya itu sesekali, tapi tidak setiap saat. Dia pengen punya pasangan yang family oriented. Oke, di hidup dia. Dan di sini adanya balance. Ada doa kamu yang bakalan terwujud untuk Makmar ya. Untuk Zila, dari apa yang kamu tunggu-tunggu, memang akan ada sesuatu yang berjalan beriringan. Oke, hubungan suami istrinya kamu ini ya, untuk kakak Zila. Dibilang adanya pihak ketiga, aku bilang ada, karena ada yang berjalan beriringan di sini dan kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Oke. Dan di sini akan ada sesuatu yang loss, tapi diminta untuk dijaga emosional kamu, kestabilannya. Tetap fokus kalau nggak mau loss, dalam artian santai tapi mantau kayak gitu. Untuk kakak Zila ya, itu pesan semestanya, karena jalannya iring-iringan, bedanya cuma sedikit doang hubungan rumah tangga kalian. Aku ambil satu ya, kita selang-seling. Untuk punya aku, bisa dibuka kameranya. Halo. Halo. Untuk punya aku lihat dulu ya pandangan matanya. Aku lihat dulu ya pandangan matanya. Di sini ada 3 percintaan. Oke, ya aku lihat dulu dari pandangan mata. Di sini ada 3 percintaan, ada 2 laki-laki pasangan orang. Salah satunya itu pasangan kamu. Oke. Dan yang aku lihat juga akan ada perjalanan, perpindahan alokasi, entah pindah rumah, entah pindah pekerjaan. Oke, akan ada perjalanan berpindah. Akan ada obrolan mengenai kendaraan. Oke, ada obrolan nanti mengenai kendaraan. Boleh ke pertanyaannya. Suaranya nggak ada. Kakak aman nggak? Suaranya nggak ada loh. Iya. Halo. Iya, oke, sudah ada. Boleh pertanyaannya gimana? Iya, gimana? Asmara. Oke. Dari 1 sampai 3 mau ambil berapa?
Didengar baik-baik ya. Perihal asmara, adanya tabur tuai dengan orang tua, kamu diminta untuk memperbaiki hubungan kamu sama orang tua kamu karena ada beberapa hal yang tidak sesuai ekspektasi kamu. Oke, dan di sini akan ada keadilan yang seimbang daripada apa yang kamu genggam karena kamu sedang merasa punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan. Oke, dan ini sudah sama seperti ucapan orang tua kamu. Karena ini keputusan gimana ya aku bilangnya, keputusan kamu yang sangat-sangat berani ngambil sikap seperti ini. Karena bahasanya kamu mendapati hubungan karmik iya, tapi juga kamu umpet-umpetan dari keluarga kamu pun iya. Dan ini yang kamu hadapi saat ini. Dan bahasa life season ini bukan hubungan yang bakalan jangka panjang, karena akan ada penyelesaian. Itu yang aku lihat. Boleh pertanyaan lanjutannya sayang? Suaranya boleh dikencangin dikit lagi nggak? Gimana ke depannya? Depannya harus langkah gimana? Oke. Mau kamu yang ambil kartunya, aku yang ambil kartunya. Mau ambil berapa dari 1 sampai 3? Didengar baik-baik. Kedepannya di sini, ya aku bilangnya kamu bakalan sendiri. Soalnya di sini ada masa panen, masa keberlimpahan, masa siap menerima. Sebetulnya kamu ada pasangan, nggak ada pasangan, kamu sudah cukup independen. Kenapa? Karena ada beberapa hal, bahasa profit, kesuksesan, finansial kamu, dan di sini ada. Tapi memang tidak bersama pasangan kamu saat ini, karena akan ada pekerjaan lagi yang bakalan kamu jalani. Abundance-nya ada, reward-nya ada, bahkan ada sesuatu yang up status, kamu naik status. Karena apa? Akan ada satu laki-laki yang bakalan bela-belain hanya untuk bersama kamu. Dan ini ada fase dimana akan menjadi pernikahan terakhir kamu. Oke, seperti ucapan dan doa kamu sudah tidak ingin gagal lagi, ada awalan baru, lembaran baru. Kamu yang kemarin sudah tidak ada, sudah selesai, aku bilangnya. Ini fase kamu sudah berani yang namanya letting go, ngambil keputusan, ada fase transisi. Kamu lagi menggunakan intuisi kamu, spirit kamu lagi tinggi-tingginya, bahasa transformasi. Ada awalan baru, walaupun dengan penyesalan, aku bilangnya dengan penyesalan ya. Ada fase ending, release. Kamu sama pasangan kamu yang sekarang rilis selesai, dan akan ada yang siap menerima kamu, bakalan bela-belain hanya untuk bersama kamu. Bahkan itu ada fase menikah, dan mungkin itu pernikahan kamu yang terakhir. Sukses selalu, sama-sama sayang, semangat, semangat. Oke, untuk yang lainnya, terima kasih atas waktunya. Mau coba live di room sebelah satu lagi, oke? Sudah 15 menit lagi, jam 3 ya. Jam 3 live di room sebelah. Dan ini disudahi dulu. Aku bilang jodoh-jodohan ya. Maaf yang belum bisa naik. Tadi masih tes ombak ya. Tadi nge-lag soalnya. Dan untuk yang berminat konsultasi privat reading itu bisa DM langsung. Terima kasih atas waktunya di room Naminage Tarot, dan kita bakalan di roomnya sebelah, di officialnya. Dan yang berminat konsultasi privat reading itu bisa DM langsung, syarat ketentuan berlaku. Okay, see you. Jam 3 ya.